Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Ermawati Putri, Program Studi Teknik Informatika Angkatan 2019, Universitas Digital Semarang. Di sini saya akan membahas 3 soal dari mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Tri Arianto, Eskom Infom. Soal yang pertama. Bagaimana bentuk interaksi antara sistem operasi dengan pengguna user? Yang kedua, apa yang Anda lakukan jika di pojok kanan bawah pada sistem operasi ada notifikasi loud speech? Praktekkan penanganannya. Yang ketiga, apa yang Anda ketahui dengan disk management system? Jelaskan dan praktekkan penggunaan disk management system. Oke, di sini saya akan membahas ketiga soal tersebut. Yang akan pertama saya bahas soal yang nomor 1. Bagaimana bentuk interaksi antara sistem operasi dengan pengguna user? Nah, di sini ada 5 macam interaksi yang terjadi pada umumnya. Apa saja? Direct manipulation, menu selection, form fill-in, command language, natural language. Nah, di sini kita akan membahas 5 tersebut. Yang pertama kita bahas adalah direct manipulation. Direct manipulation atau pengoperasian secara langsung. Interaksi langsung dengan objek pada layar sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer. Misalnya, delete file dengan memasukkan ke trash, drag and drop. Direct manipulation pada zamannya dapat dilakukan juga melalui virtual environment. Apa sih kelebihan dari direct manipulation? Nah, kelebihannya penggunaan lebih menyenangkan sehingga meningkatkan kepuasan user, memberikan user experience yang baik. Waktu belajar user sangat singkat karena mudah dimengerti dan diingat. Feedback langsung diberikan pada tiap aksi atau kegiatan sehingga kesalahan pada desain UI ataupun kesalahan user dapat terdeteksi dan diperbaiki dengan cepat. Nah, kekurangannya adalah interface tipe ini rumit dan memerlukan banyak fasilitas pada sistem komputer, cocok untuk penggambaran secara visual untuk satu operasi atau objek. Yang kedua, desain dapat mengabaikan informasi penting karena desain direct manipulation yang dibuat mengutamakan kemudahan user sehingga memiliki resiko melewatkan informasi penting. Nah, prinsip dari direct manipulation, representasi terus-menerus dari objek dan tindakan, kepentingan dengan metafora visual yang bermakna, tindakan fisik atau menekan tombol berlabel bukan sintaks yang kompleks, cepat, incremental, tindakan reversible, yang efeknya pada objek yang menarik terlihat segera. Nah, yang kedua, menu selection. Tipe menu selection memberikan beberapa pilihan kepada user berbentuk daftar menu yang isinya adalah perintah pada komputer sesuai dengan menu yang terdaftar. Nama perintah yang dijalankan harus sesuai dengan nama pilihan menu. Misal, klik kanan memilih pilihan menu yang dikehendaki seperti copy, paste, cut, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan menu selection. Kelebihannya adalah user tidak perlu ingat nama perintah karena sudah tertera di dalam menu. Yang kedua, minimalisir pengetikan sehingga meminimalisir tingkat kesalahan pula. Kekurangannya adalah tidak ada logika and atau or. Perlu ada struktur menu jika banyak pilihan. Nomor 2, menu dianggap lambat oleh expert user dibanding command language. Form fill-in. Form fill-in pengisian form. Cara sebuah sistem untuk meminta data atau informasi dari user dengan membentuk petunjuk kepada user untuk mengisi area dan melengkapi data pada kategori dan bagian-bagian yang telah disediakan oleh form. Kelebihan dari form fill-in: masukkan data atau input yang sederhana,
mudah dipelajari oleh user untuk mengurangi kesalahpahaman. Kekurangannya adalah memerlukan banyak tempat di layar karena beragamnya data yang harus diisi dalam form. Yang kedua, harus menyesuaikan dengan form manual dan kebiasaan user untuk mendapatkan data yang objektif. Beberapa panduan dalam membuat form M. Yang pertama, judul jelas dan memiliki arti. Yang kedua, interaksi dapat dan mudah dimengerti. Yang ketiga, pengelompokan dan pengurutan secara digital. Yang keempat, mudah diingat sehingga tidak ada bagian yang tertinggal. Yang kelima, konsisten. Yang keenam, tempat menginput data jelas. Yang ketujuh, memberikan pencegahan error atau validasi. Yang kedelapan, pesan error mudah dimengerti. Command language. Command language menuliskan perintah yang sudah ditentukan pada program command language merupakan interaksi manusia dan komputer yang tradisional dan orisinil. Dapat dikatakan orisinil adalah karena semua interaksi melalui menu, from, dan direct semuanya akan berujung dengan penggunaan bahasa command language. Mengklik satu menu berarti menjalankan command language untuk perintah menu tersebut. Pada antarmuka jenis ini, hanya prompt dan instruksi yang disediakan oleh sistem user harus mengingat nama serta sintaks untuk perintah command, karena yang tampil hanya prompt yang ready. Command language digunakan pada beberapa sistem komputer awalnya dan saat itu sangat populer. Kelebihan dan kekurangan command language. Powerful command yang simple dapat lebih handal, di mana pada menu dan fill form mungkin membutuhkan 2030 menu dan fill in form mungkin membutuhkan 20-30 screen. Yang kedua, flexible user controller. User dapat melakukan apa saja sesuai dengan keinginan-keinginannya. Ada juga command language yaitu fast efficient. Meskipun pada command language membutuhkan pengetikan lebih sering dibandingkan beberapa dialog lain, namun ternyata bisa lebih cepat dan efisien. Karena command yang kompleks lebih cepat daripada melalui banyak screen scanning untuk pilihan menu atau navigasi dan pengisian file. Kekurangannya, difficult to learn command language lebih pada proses recall memory sehingga sukar untuk dipelajari. Pasti recall memory itu recall memory maksudnya walau sudah mengerti command di dalam operating system, namun harus lebih terbiasa dahulu dengan bahasa command tersebut agar penggunaan command language menjadi lebih efisien dibanding dengan tipe interaksi yang lain. Apabila belum terbiasa dan belum paham, penggunaan command language akan menjadi tidak efisien. Asumsi typing skill. Keterampilan user dalam pengetikan pada komputer juga sangat mempengaruhi efisien dialog atau interaksi menggunakan command language. Natural language. Perintah dengan menggunakan bahasa manusia yang digunakan manusia untuk berkomunikasi sehari-hari. Program yang dapat menerima perintah penggunaan natural language dapat disebut sebagai artificial intelligence. Contoh adalah dengan menggunakan search engine di Google. Ketika user menggunakan search engine Google, keyword yang diinput adalah bahasa yang digunakan untuk percakapan sehari-hari, bukan merupakan bahasa programming dan sebagainya. Natural language, kelebihan dan kekurangannya adalah penggunaan memberikan instruksi dalam natural language atau bahasa percakapan yang lebih umum sifatnya, pemberian perintah dengan menggunakan pengenalan tutur atau pengetikan bahasa alami lewat keyboard dapat mempermudah penggunaan. Kekurangannya, natural
language tersebut memiliki lebih dari satu arti, sulit dalam perancangannya, dan tidak efisien. Nah, itu tadi adalah penjelasan bagaimana bentuk interaksi antara sistem operasi dengan pengguna user. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Apa yang Anda lakukan jika di pojok kanan bawah pada sistem operasi ada notifikasi low dispatch? Sebelumnya, apa sih low dispatch itu? Jadi, low dispatch itu artinya adalah kekurangan kapasitas disk, di mana hard disk dan partisi sistem atau data kepenuhan, maka jika hard disk penuh akan muncul pesan low dispatch di pojok kanan bawah ini, di mana sistem akan menyalin sistem storage points pada hard disk Anda, tapi karena sudah tidak ada lagi tempat untuk menyalin, maka akan muncul pesan tersebut. Selain itu, hard disk yang terlalu penuh juga dapat memperlambat kinerja komputer yang kalian gunakan. Bagaimana sih cara menangani low dispatch? Nah, kalian bisa run clean up dengan cara klik kanan, property, disk clean up. Nah, di sini ada kotak-kotak yang belum tercentang. Kalian bisa mencentang ini tersebut lalu klik OK. Maka komputer Anda akan melakukan pembersihan. Bisa juga Anda melakukan klik clean up system file. Nanti akan muncul pesan peringatan untuk memastikan apakah Anda akan membuang restore point yang ada. Jika Anda menghendaki, klik ya. Karena bila selesai, Windows akan membuat sistem storage sendiri. Kenapa saya tidak melakukan tersebut? Karena kondisi laptop saya masih aman-aman saja. Oke, begitu ya penjelasan untuk nomor 2 tentang low dispatch. Kita akan lanjut ke nomor 3. Apa yang Anda ketahui tentang disk management system? Oke, di sini saya akan menjelaskan disk management system. Disk management merupakan tool bawaan Windows yang biasanya digunakan untuk membuat dan memformat partisi hard disk. Selain itu juga, kalian juga bisa menggunakan disk management untuk memperkecil dan memperluas ukuran partisi, mengubah huruf drive pada partisi, menentukan huruf drive pada partisi, dan membuat attack dan detect virtual hard disk. Sama seperti sistem operasi Windows versi sebelumnya, mengakses disk management pada Windows 10 cukup sederhana. Anda bisa meluncurkan disk management melalui menu start maupun desktop. Oke, di sini kalian bisa saja dengan cara ketik run. Nah, ini ya aplikasinya. Nanti enter, kita klik disk management MSG. Nah, seperti ini ya, enter. Nanti akan muncul disk management. Nah, ini dia ya. Ini dengan cara yang pertama dengan menggunakan run tadi ya. Kalian juga bisa dengan cara tekan Windows plus X di keyboard Anda. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalian bisa memilih disk management. Klik. Nah, ini ya. Dan di sini kalian bisa mengatur untuk memperkecil dan memperluas ukuran partisi, mengubah huruf drive pada partisi, menentukan huruf drive dan partisi. Maksud saya menentukan huruf drive pada partisi dan membuat attack dan detect virtual hard disk. Nah, itu tadi penjelasan dari ketiga soal tersebut dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.